Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi eksponensial. Sebelum memulai untuk contoh soal, saya akan menjelaskan beberapa sifatnya dulu. Yang perlu diketahui adalah untuk eksponensial penyebutannya ada bilangan pokok, ada pangkat, dan hasil. Kalau misalnya ada ini ada namanya bilangan pokok, ini pangkat, ya. Jadi bilangan pokoknya sama. Sifat yang pertama, bilangan pokok sama, pangkatnya berbeda. Jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, saya rasa semua sifat ini udah pernah kalian pelajari dan pasti masih ingat ya. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya belum dibagikan, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau dalam kurung seperti ini, pangkatnya tinggal dikalikan. Kalau A kali B pangkat M, ya mereka semua dipangkatkan dengan M yang sama, berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Jika dibagi A per B pangkat M sama aja kayak A pangkat M per B pangkat M. Ini dengan syarat B nya tidak boleh sama dengan 0. Jika A pangkat 0 sama dengan 1, artinya semua bilangan pokok jika dipangkatkan 0 hasilnya 1, ya 7 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Kemudian kalau A pangkat min M atau pangkat negatif sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, jika bisa saya tambahkan satu lagi, jika ada A pangkat 1 per M atau N per M sama dengan A pangkat M di akar M. Jadi A pangkat N per M sama dengan A pangkat N akar M. Misalnya A pangkat 2 per 3 sama dengan A pangkat 2 di akar 3. Untuk sifat eksponensial, silahkan sambil diingat kembali dan dipahami. Masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan bentuk sederhana dari A pangkat 3 B pangkat min 2 C per A kali B pangkat min 4 kali C pangkat 2, semua dipangkatkan dengan min 1. Cara mengerjakannya ya jelas, kerjakan yang sesuai bilangan pokoknya atau yang bilangan pokoknya sama. Kalau A dengan A, yang B dengan B, C dengan C. Sebelum saya pangkatkan min 1, saya kerjakan dulu dalam kurung. A pangkat 3 dibagi A, berarti pangkatnya dikurangi, 3 kurangi 1 jadi A pangkat 2. B pangkat min 2 dikurangi min 4, berarti min 2 min 4 ya, jadi B pangkat 2 kan positif, jadi C pangkat 1 dikurangi C pangkat 2, berarti C pangkat min 1, semua dipangkatin dengan min 1. Karena sama pangkat min 1 semua dikalikan dengan pangkat min 1, jadi A pangkat min 2 B pangkat min 2 C pangkat 1 ya. Itu ketemu hasilnya. Kalau mau kalian sederhanakan, karena pangkat negatif udah jadi penyebut, bisa dibuat jadi C per A pangkat 2 B pangkat 2. C nya positif di atas, yang A dan B negatif jadi di bawah. Itu contoh nomor 1. Untuk contoh nomor 2, saya akan menyederhanakan bentuk pecahan yang memuat akar-akar ya. Cara mengerjakannya, kalau ada bentuk seperti itu dengan perkalian dengan sekawan, 12 per 3 akar 2 min 2 akar 3 ya. Yang sekawan dari mana? Sekawan yang ada akarnya ya, berarti sekawannya tandanya berubah bentuk, tadi negatif jadi positif. Ini dikalikan sama 3 plus akar 2, 3 akar 2 maksud saya, plus 2 akar 3 per 3 akar 2 plus 2 akar 3. Nah, yang atas bisa kalian kalikan silang. Ini 12 dengan 3 akar 2, 12 dengan 2 akar 3. Jadi 12 kali 3 akar 2 jadi 36 akar 2 ditambah 12 kali 2 akar 3 jadi 24 akar 3. Yang bawah 3 akar 2. Nah, ini kan sama aja sekawannya ya. Kalau sekawan itu sama aja kayak A plus B dikali sama A min B, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat.
Jadi 3 akar 2 dikali 3 akar 2 dikurangi sama 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Syaratnya tandanya berkebalikan atau mereka sekawannya. 3 akar 2 dikali 3 akar 2 berarti 9 dikali 2 berapa? 18 ya. Dikurangi 2 akar 3 dikali 2 akar 3 jadi 4 dikali 3 12. 8 dikurangi 12 berapa? 6. Nah bisa dibagi dengan 36 ya. 6 nya bisa keluar 6 akar 2 plus 4 akar 3 per 6 dicoret-coret, hasilnya 6 akar 2 ditambah 4 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari 12 ini dikalikan dengan sekawannya, hasil akhirnya jadi 6 akar 2 plus 4 akar 3. Untuk contoh nomor 3 masuk ke persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial ditandai dengan ada ruas kanan dan ruas kiri, di mana ada bentuk perpangkatan atau eksponensial. Cara mengerjakan adalah membuat dengan bilangan pokok yang paling sederhana. Kalau 8 bisa dibuat bilangan pokok kedua 2 pangkat 3. Kalau 32 bisa dibuat 2 pangkat 5. Ya, langkah pertama adalah menyederhanakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Jadi 2 pangkat 3 3x min 1 sama dengan 1/2 pangkat 5 x. Saya tulis step per stepnya supaya kalian tidak bingung. Jadi berarti 2 pangkat kalikan semua ya, 2 pangkat 9x min 3 sama dengan 1/2 pangkat 5x plus 5. 2 pangkat 9x min 3 yang sebelah kanan dibuat pangkat negatifnya, berarti 2 pangkat min 5x plus 5. Ya karena 2 sama 2 udah sama, tinggal kerjakan pangkatnya. 9x min 3 sama dengan min 5x min 5. Pindah ruas x nya ke kiri, jadi 9x plus 5x sama dengan 3 min 5, maka 14x sama dengan 3 min 5 min 2 ya, x sama dengan min 2 per 14 sama dengan min 1/7. Untuk contoh nomor 4 persamaan eksponensial lagi ya, untuk bentuk yang berbeda dengan cara memisalkan. Ada 3 pangkat 2x min 10 kali 3 pangkat x plus 1 plus 81 sama dengan 0. Jika akar-akarnya x1 lebih besar dari x2, tentukan x1 kurang x2. Nah bedanya sama yang tadi itu kan perperan ya, atau hanya pangkatnya itu bilangan pokoknya sama, terus pangkatnya itu kita kerjakan. Kalau ini tuh lebih dari 2 suku ya, ada 3 suku di sini. Kita bisa misalkan 3 pangkat x nya itu sebagai y. Tapi sebelum kita misalkan, kita jabarkan dulu yang punya pangkat penjumlahan atau pengurangan. Jadi disederhanakan 3 pangkat 2x min 10. Nah kalau 3 pangkat x plus 1 berarti 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 plus 81 sama dengan 0. Nah kita misalkan 3 pangkat x itu sebagai satu variabel lain y misalnya. Berarti kalau 3 pangkat 2x itu y kuadrat. Berarti ini y kuadrat min 10 kali 3 pangkat itu kan 30. 30 x 3 pangkat x plus 30y plus 81 sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorkan. Berapa yang hasil 81 dijumlahkan min 30. Berarti 27 dikali 3 bisa ya. Y min 27 Y min 3, berarti Y sama dengan 27 atau Y sama dengan 3. Nah kita mencarinya X nya ya, bukan mencari Y nya. Padahal tadi
3y sama 3 pangkat x sama dengan y, berarti 3 pangkat x sama dengan 27, x nya 3 ya, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat x sama dengan 3, x nya sama dengan 1, nanti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Tinggal cari x1 nya lebih besar dari x2, berarti ini x1, sini x2, jadi x1 dikurangi x2 nya 3 dikurangi 1, 2 hasilnya. Itu untuk persamaan eksponensial bentuk yang dimisalkan. Lanjut ke contoh nomor 5 untuk pertidaksamaan eksponensialnya dengan cara memisalkan ya. Angkanya sama seperti nomor 4 ya, dimisalkan. Tapi sebelum dimisalkan dijabarkan dulu jika ada perpangkatan yang ada penjumlahan ataupun pengurangannya. Jadi jawab ini 5 pangkat 2x min 6 kali 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1 plus 125 lebih dari 0. Misal 5 pangkat x sama dengan y, berarti ini jadi y kuadrat 6 kali 5 30, berarti min 30y plus 125 lebih dari 0. Yang dikali hasilnya 125 dijumlah hasilnya min 30, berarti y min 25 sama y min 5, jadi y sama dengan 25 atau y sama dengan 5. Kita akan mencarinya x nya, kembalikan lagi ke x nya, berarti y 5 pangkat x sama dengan 25, berarti x sama dengan 2 ya, 5 pangkat 2 sama dengan 25, y sama dengan 5, 5 pangkat x sama dengan 5, x sama dengan 1. Kemudian karena ini persamaan maka harus membuat garis bilangan untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Dicek aja titik yang gampang, bisa x sama dengan 0 di sini ya, masukkan sini 5 pangkat 0 1 min 5 pangkat 0 plus 1 kan 5 pangkat 1 ya, berarti 1 min 30 plus 125, berarti positif. Kemudian dicek angka lain, misalnya angka 10 di sini ya, 5 pangkat 20 berarti besar ya, dikurangi 5 pangkat 3 misalnya 5 pangkat 6 dikurangi 6 pangkat 3 plus 1 ya, kemudian tambah 125 hasilnya apa, nanti dicek saja hasilnya sini positif, sini negatif. Hasil itu karena dia lebih dari maka diambil yang positif dan positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x dimana x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Itu hasil akhirnya untuk nomor 5. Jadi jangan lupa kalau ada persamaan misalkan kita dimisalkan, kembali lagi ke bentuk x nya.